Kamu pernah nggak sih merasa bingung setengah mati gara-gara seorang cowok tiba-tiba bersikap aneh? Kadang dekat banget, kadang menjauh, kadang perhatian luar biasa. Tapi kemudian seolah-olah kamu nggak ada. Dan kamu bertanya-tanya dalam hati. Sebenarnya dia ini serius suka sama aku atau cuma main-main doang? Kalau kamu pernah merasakan hal itu, tenang, kamu nggak sendirian. Karena hampir setiap perempuan di dunia ini pernah mengalami kebingungan yang sama ketika berhadapan dengan sikap cowok yang sedang melakukan trik pendekatan alias strategi tarik ulur dalam percintaan. Dan hari ini kita akan membongkar habis-habisan 7 trik pendekatan yang dilakukan cowok ketika dia benar-benar serius menyukaimu. Bukan sekadar iseng, bukan sekadar cari teman ngobrol. Tapi benar-benar ingin menjadikanmu kekasihnya. Ditambah 3 tanda bahaya yang menunjukkan bahwa cowok itu sebenarnya cuma bermain-main dengan perasaanmu. Dan semua ini akan dibahas secara mendalam supaya kamu bisa membedakan mana cowok yang tulus dan mana cowok yang hanya memanfaatkan perasaanmu. Jadi pastikan kamu menyimak sampai akhir karena informasi ini bisa menyelamatkanmu dari patah hati yang gak perlu. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang cowok yang sengaja menunda membaca pesanmu di WhatsApp atau media sosial lainnya. Dan ini adalah salah satu trik klasik yang sering banget dilakukan oleh cowok yang benar-benar serius menyukaimu, karena logikanya begini. Ketika seorang cowok bernama misalnya Andi menerima pesan dari perempuan yang dia sukai, reaksi pertamanya pasti senang luar biasa. Jantungnya berdebar, senyumnya merekah, dan dia ingin sekali langsung membuka pesan itu dan membalasnya detik itu juga. Tapi kemudian ada suara dalam kepalanya yang berkata, tunggu dulu. Kalau aku langsung baca dan langsung balas, nanti dia pikir aku ini cowok yang terlalu gampang, terlalu desperate, terlalu nggak punya kesibukan, dan pikiran seperti itu membuat Andi memutuskan untuk menahan diri. Menunggu beberapa jam sebelum membuka pesan itu, bukan karena dia nggak peduli. Justru sebaliknya, karena dia terlalu peduli sampai-sampai dia overthinking tentang timing yang tepat untuk membalas pesan. Ini berbeda sekali dengan cowok yang memang cuek dan nggak tertarik. Karena cowok yang nggak tertarik akan membaca pesanmu kapan saja dia mau tanpa memikirkan apapun. Bahkan mungkin dia akan membaca tapi lupa membalas karena memang pesanmu nggak terlalu penting baginya. Tapi cowok yang serius suka akan memperlakukan setiap pesanmu seperti sebuah teka-teki yang harus dipecahkan dengan hati-hati. Dia akan membaca pesanmu berkali-kali, memikirkan balasan yang tepat, mengetik, menghapus, mengetik lagi, menghapus lagi. Sampai akhirnya dia menemukan kalimat yang menurutnya sempurna untuk dikirimkan kepadamu. Dalam konteks budaya kita di Indonesia, di mana komunikasi lewat WhatsApp sudah menjadi bagian gak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tanda ini menjadi sangat relevan karena hampir semua interaksi romantis dimulai atau berlanjut melalui chat, dan kamu bisa memperhatikan pola balasan pesannya. Kalau dia konsisten membalas dalam rentang waktu beberapa jam, nggak terlalu cepat tapi juga nggak sampai berhari-hari, dan setiap balasannya berisi, penuh perhatian, serta menunjukkan bahwa dia benar-benar membaca dan memahami apa yang kamu tulis. Maka itu adalah tanda kuat bahwa cowok ini sedang melakukan strategi tarik ulur karena dia serius menyukaimu. Perlu diingat juga bahwa cowok yang serius biasanya nggak akan membiarkan pesanmu nggak dibalas selama lebih dari 1 hari penuh. Karena dia tahu bahwa kalau terlalu lama nggak membalas, kamu bisa kehilangan minat atau merasa diabaikan, dan itu adalah risiko yang nggak mau dia ambil. Jadi dia akan menjaga keseimbangan antara nggak terlalu cepat dan nggak terlalu lambat, dan keseimbangan inilah yang menjadi kunci untuk membedakannya dari cowok yang memang cuek. Lalu ada juga satu hal menarik yang perlu kamu ketahui. Banyak orang berpikir bahwa kalau cowok membalas pesan dengan sangat cepat, itu berarti dia suka, padahal kenyataannya nggak selalu seperti itu. Karena cowok yang membalas pesan dengan sangat cepat bisa jadi memang sedang nggak sibuk dan pesanmu kebetulan masuk di waktu yang tepat, atau bisa juga dia membalas cepat justru karena dia nggak terlalu memikirkan isi balasannya. Artinya, pesanmu nggak cukup penting baginya untuk dipikirkan matang-matang, jadi dia asal balas saja supaya selesai. Dan ini ironisnya malah bisa menjadi tanda bahwa dia nggak terlalu serius, jadi jangan terlalu cepat senang kalau cowok membalas pesanmu dalam hitungan detik. Karena yang lebih penting adalah kualitas balasannya, bukan kecepatannya. Sekarang kita masuk ke trik pendekatan yang kedua, dan ini adalah sesuatu yang mungkin pernah kamu alami tapi nggak kamu sadari, yaitu ketika cowok yang menyukaimu sengaja bersikap lebih heboh dan lebih ekspresif ketika dia sedang berbicara dengan perempuan lain di hadapanmu, misalnya begini. Kamu sedang berada di sebuah acara kumpul-kumpul bersama teman-teman, dan ada cowok bernama Budi yang diam-diam menyukaimu, lalu ketika ada perempuan lain yang mengajaknya ngobrol,
Tiba-tiba Budi tertawa lebih keras dari biasanya. Reaksinya lebih berlebihan, gerak tubuhnya lebih hidup. Dan seolah-olah dia sedang sangat menikmati percakapan itu, padahal sebenarnya yang dia lakukan adalah mencuri-curi pandang ke arahmu untuk melihat reaksimu. Apakah kamu merasa cemburu? Apakah kamu terlihat terganggu? Apakah kamu memperhatikannya? Karena itulah tujuan sebenarnya dari perilaku ini. Dia ingin membuatmu sedikit cemburu supaya kamu menyadari bahwa perasaanmu terhadapnya lebih dari sekadar teman biasa. Dalam budaya Indonesia, di mana hubungan sosial sangat erat dan acara kumpul-kumpul bersama teman atau keluarga besar adalah hal yang sangat umum, situasi seperti ini sering sekali terjadi, dan kamu mungkin pernah merasakannya tanpa menyadari bahwa itu sebenarnya adalah strategi yang disengaja. Bukan kebetulan, karena cowok yang benar-benar serius menyukaimu akan selalu mencari cara untuk membuatmu merasakan sesuatu terhadapnya, dan salah satu cara paling efektif adalah dengan memancing rasa cemburu. Karena cemburu adalah emosi yang sangat kuat dan bisa membuat seseorang menyadari perasaan terdalamnya yang selama ini mungkin terpendam atau enggak disadari. Tapi ada satu hal penting yang harus kamu perhatikan. Cowok yang serius suka hanya akan membuat kamu sedikit cemburu, bukan membuat kamu sakit hati. Artinya dia hanya akan bersikap lebih ramah dan lebih ekspresif dengan perempuan lain. Tapi dia nggak akan sampai terlihat mesra atau romantis dengan perempuan itu, karena dia tahu batasnya, dia tahu bahwa kalau terlalu berlebihan, bukannya membuatmu cemburu tapi malah membuatmu mundur dan kehilangan minat. Dan cowok yang cerdas secara emosional akan selalu menjaga keseimbangan ini dengan sangat hati-hati. Namun kalau kamu melihat cowok itu benar-benar terlihat mesra, saling sentuh, saling berbisik, atau menunjukkan kedekatan yang melampaui batas pertemanan biasa dengan perempuan lain di hadapanmu, maka itu bukan lagi trik pendekatan yang serius. Itu lebih mengarah ke cowok yang suka bermain-main atau bahkan cowok yang memang gak tertarik kepadamu dan sedang mendekati perempuan lain. Jadi kamu harus jeli membedakan antara sedikit cemburu yang disengaja dengan mesra beneran yang memang gak ada hubungannya denganmu. Masuk ke trik pendekatan yang ketiga. Dan ini adalah sesuatu yang sangat subtle tapi kalau kamu memperhatikan dengan seksama, kamu akan menyadari betapa signifikannya tanda ini, yaitu ketika cowok sengaja menjadi pihak yang mengakhiri percakapan telepon terlebih dahulu. Dan mungkin kamu berpikir, lah, itu kan biasa aja, apa istimewanya? Tapi tunggu dulu, karena di balik tindakan sederhana ini tersimpan 3 alasan yang sangat dalam dan penuh pertimbangan. Alasan pertama adalah dia nggak ingin membuatmu merasa bersalah atau terbebani. Karena begini, ketika 2 orang sedang asyik menelepon dan akhirnya harus mengakhiri percakapan, orang yang memutuskan untuk menutup telepon biasanya akan merasa sedikit bersalah. Ada perasaan, aduh, aku yang motong pembicaraannya nih, atau jangan-jangan dia pikir aku bosan. Dan cowok yang serius menyukaimu nggak ingin kamu merasakan perasaan negatif seperti itu, jadi dia mengambil inisiatif untuk menjadi pihak yang menutup telepon supaya beban perasaan itu ada di pundaknya. Bukan di pundakmu. Dan ini adalah bentuk perlindungan emosional yang sangat halus tapi sangat bermakna. Alasan kedua adalah dia ingin menunjukkan sisi maskulinnya. Karena dalam budaya Indonesia, di mana nilai-nilai kesopanan dan sikap gentleman masih sangat dihargai. Cowok yang bisa mengambil keputusan dengan tegas, termasuk keputusan untuk mengakhiri percakapan telepon, dianggap sebagai cowok yang dewasa, mandiri, dan gak terlalu bergantung secara emosional. Dan ini adalah image yang ingin dia tunjukkan kepadamu. Dia ingin kamu melihatnya sebagai sosok yang kuat dan bisa diandalkan, bukan sebagai cowok yang merengek, jangan tutup dulu dong. Aku masih mau ngobrol, karena itu bisa terkesan terlalu lengket dan kurang maskulin. Alasan ketiga, dan ini mungkin yang paling cerdik, adalah dia ingin membuatmu merasa, kok udah ditutup sih? Padahal aku masih mau ngobrol, dan perasaan inilah yang dia harapkan muncul di hatimu setelah telepon berakhir. Karena perasaan, masih mau ngobrol tapi sudah ditutup, akan membuat kamu memikirkannya lebih lama. Akan membuat kamu berharap dia menelepon lagi. Akan membuat kamu merindukan suaranya. Dan semua perasaan itu pada akhirnya akan memperkuat ikatan emosional antara kamu dan dia tanpa kamu sadari. Jadi ketika cowok menutup telepon duluan dengan cara yang sopan dan hangat, misalnya, ya udah ya, istirahat dulu, besok kita ngobrol lagi. Itu sebenarnya adalah langkah strategis yang sangat diperhitungkan untuk membuat kamu semakin tertarik kepadanya. 3 alasan inilah yang membuat cowok yang benar-benar serius menyukaimu akan memilih untuk menjadi pihak yang mengakhiri percakapan telepon. Dan ini bukan tentang dia nggak mau bicara denganmu. Justru sebaliknya, dia sangat ingin bicara denganmu sepanjang malam.
Tapi dia menahan diri dan memilih untuk menutup telepon duluan karena dia tahu bahwa dalam jangka panjang, strategi ini akan membuat hubungan kalian semakin kuat. Di Indonesia, di mana banyak pasangan muda yang menjalin hubungan jarak jauh karena alasan pekerjaan atau pendidikan di kota yang berbeda, percakapan telepon memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga hubungan. Dan tanda ini menjadi semakin relevan karena kamu bisa memperhatikan bagaimana cowok itu mengakhiri setiap percakapan telepon. Apakah dia melakukannya dengan cara yang hangat dan meninggalkan kesan positif, atau dia menutup telepon dengan terburu-buru tanpa perasaan? Karena cara dia mengakhiri percakapan bisa memberimu petunjuk besar tentang seberapa serius perasaannya terhadapmu. Sekarang kita lanjut ke trik pendekatan yang keempat, dan ini mungkin salah satu yang paling membingungkan bagi banyak perempuan, yaitu ketika cowok yang selama ini rutin mengajakmu pergi tiba-tiba berhenti mengajakmu dan seolah-olah menghilang dari radar. Dan reaksi pertama yang mungkin kamu rasakan adalah panik. Kenapa dia tiba-tiba nggak ngajak aku lagi? Apa aku berbuat salah? Apa dia sudah nggak tertarik? Tapi sebelum kamu panik, coba pahami dulu apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam kepalanya. Karena cowok yang melakukan ini biasanya sedang menerapkan prinsip kalau mendorong nggak berhasil. Coba tarik mundur, dan tujuannya adalah untuk melihat reaksimu. Apakah kamu akan mencari-carinya? Apakah kamu akan bertanya kenapa dia nggak mengajakmu lagi? Apakah kamu akan menunjukkan tanda-tanda bahwa kamu merindukan kehadirannya? Karena semua reaksi itu akan menjadi konfirmasi baginya bahwa kamu juga memiliki perasaan terhadapnya. Dalam budaya Indonesia, di mana banyak perempuan yang masih memegang prinsip bahwa cowok yang harus lebih aktif dalam mendekati, strategi ini menjadi sangat efektif karena ketika cowok tiba-tiba mundur, perempuan yang sudah terbiasa mendapatkan perhatiannya akan merasa ada yang kurang. Ada yang hilang. Dan perasaan kehilangan inilah yang seringkali menjadi pemicu bagi perempuan untuk akhirnya menyadari bahwa dia juga menyukai cowok itu. Ini seperti prinsip ekonomi sederhana. Sesuatu yang selalu tersedia kapan saja nggak akan terasa berharga, tapi begitu sesuatu itu tiba-tiba nggak ada, barulah kamu menyadari betapa kamu membutuhkannya. Dan cowok yang cerdas memahami prinsip ini dan menggunakannya dalam konteks percintaan. Tentu saja, ada perbedaan antara cowok yang sengaja mundur sebagai strategi dan cowok yang memang sudah kehilangan minat. Dan cara membedakannya adalah dengan memperhatikan apa yang terjadi setelah kamu menunjukkan reaksi. Kalau kamu mencari-carinya dan dia langsung merespons dengan hangat serta kembali aktif mengajakmu, itu artinya strateginya berhasil dan dia memang sengaja melakukannya. Tapi kalau kamu mencari-carinya dan dia tetap dingin atau bahkan semakin menjauh, maka kemungkinan besar dia memang sudah kehilangan minat dan kamu harus siap untuk move on. Yang penting kamu juga nggak boleh terlalu gampang panik ketika cowok tiba-tiba menjauh, karena kepanikan bisa membuatmu melakukan hal-hal yang justru kontraproduktif, seperti mengirim pesan bertubi-tubi, menelepon terus-menerus, atau menunjukkan kecemasan berlebihan. Dan semua itu bisa membuat kamu terlihat terlalu needy di matanya. Jadi yang terbaik adalah tetap tenang. Tunjukkan bahwa kamu menyadari ketidakhadirannya tapi nggak hancur karenanya. Dan biarkan dia melihat bahwa kamu adalah perempuan yang mandiri secara emosional tapi tetap menghargai kehadirannya. Karena kombinasi inilah yang paling menarik di mata cowok manapun. Lanjut ke trik pendekatan kelima, dan ini berkaitan dengan pertanyaan yang kelihatannya sepele tapi sebenarnya sangat low adet. Yaitu ketika cowok bertanya kepadamu, tipe cowok idamanmu itu kayak gimana sih? Dan mungkin kamu menganggap pertanyaan ini sebagai basa-basi biasa atau sekadar topik percakapan yang random. Tapi percayalah, ketika seorang cowok menanyakan pertanyaan ini kepadamu, ada maksud yang sangat jelas di baliknya, yaitu dia ingin tahu apa yang kamu cari dalam diri seorang pasangan supaya dia bisa menyesuaikan dirinya dengan kriteria itu. Dan sekaligus dia ingin membuatmu berpikir tentang hubungan romantis saat sedang bersamanya sehingga secara nggak sadar kamu mulai mengasosiasikan dirinya dengan konsep pasangan ideal. Ini adalah teknik psikologi yang sangat halus tapi sangat efektif. Karena ketika kamu mulai mendeskripsikan tipe cowok idamanmu di hadapannya, secara otomatis pikiranmu akan mulai membandingkan deskripsi itu dengan cowok yang ada di depanmu. Dan kalau ada kecocokan, bahkan sedikit saja, kamu akan mulai melihatnya sebagai potensial partner, dan itulah yang dia inginkan. Dalam budaya Indonesia, pertanyaan, tipe idamanmu itu kayak gimana? Adalah salah satu pertanyaan paling umum dalam fase PDKT, pendekatan, dan hampir semua orang pernah menanyakan atau ditanyakan pertanyaan ini setidaknya sekali dalam hidupnya, jadi jangan anggap remeh pertanyaan ini. Karena kalau cowok menanyakannya dengan serius sambil memperhatikan jawabanmu dengan seksama,
Kemungkinan besar dia sedang melakukan riset untuk mengetahui bagaimana caranya agar dia bisa menjadi cowok yang kamu inginkan. Dan yang lebih menarik lagi, setelah dia mendapatkan jawabanmu, perhatikan apakah dalam beberapa hari atau minggu ke depan dia mulai menunjukkan sifat-sifat yang kamu sebutkan. Misalnya kalau kamu bilang kamu suka cowok yang perhatian, tiba-tiba dia jadi lebih perhatian. Atau kalau kamu bilang kamu suka cowok yang lucu, tiba-tiba dia lebih sering melawak di hadapanmu. Karena perubahan perilaku ini adalah bukti nyata bahwa dia mendengarkan jawabanmu dan sedang berusaha keras untuk menjadi tipe idealmu. Dan itu adalah tanda ketulusan yang sangat jelas. Sekarang masuk ke trik pendekatan ke-6, dan ini adalah salah satu yang paling berani dan membutuhkan keberanian besar dari cowok. Yaitu ketika dia ditanya, tipe cewek idamanmu itu kayak gimana? Dan dia menjawab dengan menyebutkan ciri-ciri yang persis sama dengan ciri-cirimu. Misalnya kamu adalah perempuan berambut panjang yang suka membaca dan punya senyum manis. Lalu ketika ditanya tipe idealnya, dia menjawab, aku suka cewek berambut panjang yang hobi membaca dan punya senyum yang bikin adem. Dan jawabannya itu sangat jelas mengarah kepadamu. Atau bahkan lebih berani lagi, ada cowok yang langsung menjawab, ya kayak kamulah, dengan nada setengah bercanda setengah serius. Dan ini adalah bentuk pengakuan perasaan yang terselubung. Karena dia ingin kamu tahu bahwa kamu adalah tipe idealnya tanpa harus secara eksplisit mengatakan, aku suka sama kamu. Cowok bernama misalnya Reza pernah mengalami situasi seperti ini, di mana dia ditanya oleh perempuan yang disukainya tentang tipe idealnya. Dan dengan penuh keberanian dia menjawab, tipe idealku ya yang kayak kamu. Dan meskipun saat itu suasananya menjadi sedikit awkward. Jawaban itu berhasil membuat perempuan itu mulai melihat Reza dengan mata yang berbeda. Mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa Reza bisa menjadi lebih dari sekadar teman, dan akhirnya hubungan mereka berkembang ke arah yang lebih serius. Di Indonesia, di mana banyak cowok yang masih malu-malu untuk mengungkapkan perasaan secara langsung karena takut ditolak atau dianggap terlalu agresif, strategi ini menjadi jalan tengah yang sangat cerdas. Karena dia bisa mengekspresikan perasaannya tanpa harus mempertaruhkan segalanya. Kalau kamu merespons dengan positif, dia tahu bahwa ada peluang. Tapi kalau kamu merespons dengan biasa saja atau bahkan terlihat nggak nyaman, dia masih bisa mundur dengan dalih, aku cuma bercanda kok, tanpa kehilangan muka. Selain menyebutkan ciri-ciri fisik atau kepribadian, ada juga cowok yang menggunakan pendekatan yang lebih kreatif. Misalnya menunjukkan hasil tes kecocokan atau ramalan zodiak dan berkata, ternyata zodiak kita cocok loh, atau, menurut tes kepribadian ini, kita ini pasangan yang ideal. Dan meskipun tes-tes semacam itu nggak selalu akurat secara ilmiah, tujuannya bukan tentang keakuratan tesnya, tapi tentang menanamkan ide di pikiranmu bahwa kalian berdua memang ditakdirkan untuk bersama. Dan ini adalah bentuk manipulasi psikologis yang halus tapi efektif dalam konteks percintaan. Trik pendekatan ke-7, dan ini adalah yang terakhir dari kategori tanda cowok serius, adalah ketika cowok sengaja mendekatkan diri kepadamu baik secara fisik maupun secara emosional untuk melihat bagaimana reaksimu, dan ini bisa terjadi dalam berbagai situasi. Mungkin ketika kalian sedang duduk bersebelahan dan dia sedikit menggeser tubuhnya lebih dekat ke arahmu, atau ketika kalian sedang berjalan berdampingan dan tangannya, nggak sengaja, menyentuh tanganmu. Atau ketika suasana sedang romantis dan dia tiba-tiba berkata sesuatu yang manis atau bahkan mengatakan, aku suka sama kamu, dengan nada yang ambigu antara serius dan bercanda. Tujuan dari semua tindakan ini adalah untuk menguji seberapa nyaman kamu berada di dekatnya dan seberapa terbuka kamu terhadap kemungkinan hubungan romantis dengannya. Karena kalau kamu menerima kedekatannya, nggak menjauh, nggak terlihat risih. Bahkan mungkin membalas dengan senyum atau respon positif. Maka dia akan mendapatkan lampu hijau untuk melanjutkan pendekatannya ke tahap yang lebih serius. Tapi kalau kamu menjauh atau menunjukkan ketidaknyamanan, dia akan mundur dan mungkin menunggu waktu yang lebih tepat atau bahkan mempertimbangkan untuk menyerah. Dalam budaya Indonesia, di mana batasan fisik antara lawan jenis masih dijaga dengan cukup ketat terutama di lingkungan yang religius atau tradisional, tindakan mendekatkan diri secara fisik ini memiliki bobot yang sangat besar. Karena cowok yang berani melakukannya tahu bahwa dia mengambil risiko besar. Kalau ditolak, rasa malunya akan berlipat ganda, dan kalau diterima, itu berarti ada peluang besar bahwa perasaannya dibalas. Jadi cowok yang melakukan ini biasanya sudah sangat yakin dengan perasaannya dan sudah mempersiapkan mentalnya untuk kemungkinan terburuk sekalipun. Secara emosional, cowok yang serius juga akan mencoba mendekatkan diri dengan cara membagikan cerita pribadi atau rahasia yang gak dia ceritakan kepada sembarang orang.
karena membagikan kerentanan adalah salah satu cara paling ampuh untuk membangun kedekatan emosional. Dan kalau cowok mulai bercerita tentang masa lalunya, ketakutannya, mimpinya, atau bahkan kelemahannya, itu adalah tanda bahwa dia mempercayaimu dan ingin kamu melihat siapa dia sebenarnya di balik topeng yang biasa dia pakai di hadapan orang lain. Dan kepercayaan semacam itu nggak diberikan kepada sembarang orang, hanya kepada orang yang benar-benar spesial di hatinya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah penting, yaitu 3 tanda bahaya yang menunjukkan bahwa cowok itu sebenarnya cuma bermain-main dan gak serius dengan perasaannya. Dan kamu harus sangat waspada terhadap tanda-tanda ini karena cowok yang bermain-main seringkali sangat pintar menyamarkan niat aslinya sehingga kamu bisa dengan mudah tertipu kalau nggak tahu apa yang harus diperhatikan. Tanda bahaya pertama adalah tes sentuhan, yaitu ketika cowok menyentuh tanganmu atau bagian tubuhmu yang lain untuk melihat bagaimana reaksimu. Dan meskipun ini kedengarannya mirip dengan trik pendekatan ketujuh yang sudah kita bahas tadi, ada perbedaan fundamental antara keduanya. Cowok yang serius akan mendekatimu secara bertahap dan penuh rasa hormat, dia nggak akan langsung menyentuhmu secara tiba-tiba tanpa membangun kenyamanan terlebih dahulu. Sementara cowok yang bermain-main cenderung lebih agresif dan nggak sabaran. Dia mungkin langsung mencoba memegang tanganmu atau menyentuh bahumu padahal kalian baru kenal sebentar. Dan tujuannya bukan untuk membangun kedekatan emosional tapi untuk menguji seberapa mudah kamu bisa ditaklukkan. Cowok yang melakukan tes sentuhan biasanya adalah cowok yang sudah sangat berpengalaman dengan perempuan. Dia tahu persis bagaimana cara membaca bahasa tubuh dan bagaimana cara memanfaatkan sentuhan fisik untuk mempengaruhi emosi perempuan. Dan keterampilan ini nggak diperoleh dalam semalam, dia mendapatkannya dari pengalaman mendekati banyak perempuan sebelumnya. Jadi kalau kamu merasa bahwa sentuhan cowok itu terlalu cepat, terlalu percaya diri, atau terlalu terlatih, itu bisa menjadi red flag yang menandakan bahwa dia bukan pemain baru dalam permainan ini. Di Indonesia, di mana sentuhan fisik antara lawan jenis yang belum menikah masih dianggap sensitif di banyak komunitas, cowok yang terlalu cepat melakukan kontak fisik patut diwaspadai. Karena cowok yang benar-benar menghormatimu dan serius dengan niatnya akan memahami dan menghargai batasan-batasan budaya ini, dia nggak akan memaksa atau mempercepat kontak fisik sebelum kamu benar-benar merasa nyaman. Dan kesabarannya dalam menghormati batasanmu justru menjadi bukti ketulusannya. Tentu saja, bukan berarti semua cowok yang melakukan tes sentuhan itu pasti bermain-main. Karena ada juga cowok yang benar-benar serius tapi kebetulan lebih ekspresif secara fisik. Jadi yang penting adalah kamu memperhatikan konteks keseluruhan perilakunya. Apakah dia juga menunjukkan tanda-tanda serius lainnya seperti yang sudah kita bahas di 7 poin sebelumnya? Atau apakah tes sentuhan ini adalah satu-satunya tanda yang dia tunjukkan? Karena kalau yang terakhir, maka kamu patut berhati-hati. Tanda bahaya kedua adalah strategi jangka pendek, yaitu ketika cowok berusaha mempercepat segala sesuatu dalam hubungan kalian, dia ingin cepat-cepat jadian, cepat-cepat serius, cepat-cepat eksklusif, dan gak memberikan waktu yang cukup bagi kalian untuk benar-benar saling mengenal. Dan alasan dia melakukan ini adalah karena dalam jangka pendek, dia bisa hanya menunjukkan sisi terbaiknya saja tanpa harus mengekspos kekurangan atau niat aslinya. Sementara kalau hubungan berjalan lebih lama, cepat atau lambat topengnya akan terbuka dan kamu akan melihat siapa dia sebenarnya. Dan itu adalah risiko yang gak mau dia ambil. Cowok yang bermain-main tahu bahwa waktu adalah musuh terbesarnya. Karena semakin lama kamu mengenalnya, semakin besar kemungkinan kamu akan menyadari bahwa dia nggak seserius yang dia tunjukkan. Jadi dia akan berusaha menutup deal secepat mungkin sebelum kamu sempat berpikir jernih. Dalam teknik percintaan modern, strategi jangka pendek ini memang banyak diajarkan dan dipromosikan. Dan banyak cowok yang menggunakannya bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka nggak sabar atau nggak cukup serius untuk menjalani proses pendekatan yang lebih panjang dan lebih bermakna. Sebagai patokan, kalau seorang cowok sudah membicarakan tentang hubungan serius atau menunjukkan tanda-tanda ingin mengunci hubungan kalian dalam waktu kurang dari 1 minggu sejak kalian mulai berinteraksi secara intens, itu adalah red flag yang cukup besar. Karena 1 minggu jelas nggak cukup untuk benar-benar mengenal seseorang. Dan cowok yang tulus akan memahami hal ini dan bersedia memberikan waktu yang cukup bagi hubungan kalian untuk berkembang secara alami tanpa paksaan atau percepatan yang nggak perlu. Di Indonesia, di mana proses pendekatan atau PDKT biasanya melibatkan tahapan yang cukup panjang, mulai dari kenalan, jadi teman, PDKT, TTM, teman tapi mesra, baru kemudian resmi pacaran, cowok yang melompati tahapan-tahapan ini dan langsung ingin ke tahap akhir patut dicurigai.
Karena setiap tahapan itu ada fungsinya. Tahap kenalan untuk menilai kecocokan awal, tahap teman untuk melihat karakter aslinya di situasi yang berbeda-beda, tahap PDKT untuk membangun chemistry, tahap TTM untuk menguji komitmen. Dan baru kemudian pacaran resmi ketika kedua belah pihak sudah benar-benar yakin. Dan kalau ada cowok yang ingin memotong semua tahapan ini, tanyakan pada dirimu, kenapa dia nggak mau menjalani prosesnya? Apa yang dia sembunyikan? Apa yang dia takutkan kalau kamu punya lebih banyak waktu untuk mengenalnya? Tanda bahaya ketiga berkaitan dengan waktu pertemuan, yaitu ketika cowok selalu mengajak bertemu di malam hari. Dan meskipun ini bukan selalu tanda negatif karena memang banyak orang yang baru selesai bekerja di sore atau malam hari sehingga waktu luang mereka hanya ada di malam hari. Tapi kalau cowok itu secara konsisten hanya mau bertemu di malam hari, bahkan di hari libur ketika dia punya sepanjang hari untuk memilih waktu, maka itu patut dipertanyakan, karena malam hari memiliki atmosfer yang berbeda dari siang hari, pencahayaan yang redup, suasana yang lebih intim, dan konvensi sosial yang lebih longgar, dan semua faktor ini bisa dimanfaatkan oleh cowok yang niatnya nggak baik untuk menciptakan situasi yang mengarah ke hal-hal yang nggak kamu inginkan. Cowok yang serius menyukaimu akan mengajakmu bertemu di berbagai waktu dan berbagai kesempatan. Dia akan mengajakmu makan siang di hari kerja, ngopi di sore hari di akhir pekan, jalan-jalan pagi di taman kota, mengunjungi pameran seni di siang hari. Atau bahkan menemanimu belanja kebutuhan sehari-hari di supermarket, karena dia ingin menjadi bagian dari seluruh hidupmu, bukan hanya bagian dari malam harimu, dan keberagaman waktu dan aktivitas ini menunjukkan bahwa dia menikmati kebersamaan denganmu di situasi apapun. Bukan hanya di situasi yang menguntungkan baginya. Di Indonesia, budaya nongkrong atau hangout memang sering dilakukan di malam hari, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, atau Yogyakarta, di mana kafe dan tempat makan buka sampai larut malam. Jadi konteks ini perlu dipertimbangkan, tapi tetap saja. Kalau cowok itu nggak pernah sekalipun mengajakmu bertemu di siang hari atau di waktu yang normal, itu adalah pola yang perlu kamu waspadai. Sekarang setelah kita membahas ketujuh trik pendekatan serius dan 3 tanda bahaya, mari kita masuk lebih dalam lagi ke aspek-aspek psikologis yang mendasari semua perilaku ini. Karena memahami, kenapa, di balik setiap tindakan akan membantumu nggak hanya mengenali tanda-tandanya tapi juga memahami motivasi di baliknya sehingga kamu bisa membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam hal percintaan. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa cowok, sama seperti perempuan, memiliki ketakutan yang sangat besar terhadap penolakan. Dan semua trik pendekatan yang sudah kita bahas tadi pada dasarnya adalah mekanisme perlindungan diri. Cowok menggunakan strategi tarik ulur bukan karena dia suka bermain-main dengan perasaanmu, tapi karena dia nggak berani mengungkapkan perasaannya secara langsung karena takut ditolak. Dan rasa takut ini sangat manusiawi dan sangat bisa dipahami, karena penolakan dalam konteks percintaan adalah salah satu pengalaman paling menyakitkan yang bisa dialami oleh siapapun, dan gak ada yang suka merasa ditolak. Dalam budaya Indonesia, di mana malu atau kehilangan muka adalah konsep sosial yang sangat kuat. Ketakutan terhadap penolakan menjadi semakin intens karena penolakan gak hanya menyakiti secara personal tapi juga bisa menjadi bahan gosip di lingkungan pertemanan atau bahkan di lingkungan keluarga. Dan banyak cowok Indonesia yang lebih memilih memendam perasaannya bertahun-tahun daripada mengambil risiko ditolak di depan umum. Dan inilah mengapa strategi tarik ulur menjadi sangat populer, karena strategi ini memungkinkan cowok untuk mengekspresikan perasaannya secara nggak langsung sambil tetap menjaga pintu darurat kalau ternyata perasaannya nggak dibalas. Kedua, kita perlu memahami bahwa era digital telah mengubah dinamika percintaan secara fundamental, dan banyak trik pendekatan yang dulunya dilakukan secara tatap muka sekarang dilakukan melalui media sosial dan aplikasi pesan. Dan perubahan ini membawa tantangan tersendiri karena sangat sulit membaca niat seseorang hanya dari teks dan emoji, nggak ada bahasa tubuh yang bisa kamu baca, nggak ada nada suara yang bisa kamu dengar, nggak ada ekspresi wajah yang bisa kamu lihat. Dan semua informasi yang kamu terima harus kamu interpretasikan hanya dari kata-kata yang tertulis di layar. Dan interpretasi ini sangat rentan terhadap bias dan kesalahpahaman. Itulah mengapa tanda pertama yang kita bahas, tentang timing balasan pesan, menjadi sangat penting di era digital ini, karena timing adalah salah satu dari sedikit sinyal yang bisa kamu baca dalam komunikasi digital. Dan cowok yang serius akan sangat memperhatikan timing ini karena dia tahu bahwa itulah salah satu cara utama dia bisa mengkomunikasikan perasaannya secara nggak langsung melalui media digital.
Selain timing, ada juga beberapa sinyal digital lainnya yang patut kamu perhatikan. Misalnya apakah dia sering melihat story Instagram atau status WhatsApp MU. Kalau dia selalu menjadi salah satu orang pertama yang melihat setiap story yang kamu posting. Itu bisa menjadi tanda bahwa dia memperhatikanmu secara khusus. Atau apakah dia sering mereaksi atau membalas story MU dengan komentar yang personal dan menunjukkan bahwa dia benar-benar memperhatikan isi story tersebut, bukan sekadar membalas dengan emoji generik. Karena usaha ekstra dalam respons kontenmu adalah indikasi bahwa kamu ada di pikirannya. Ketiga, mari kita bahas tentang perbedaan antara cowok introvert dan cowok ekstrovert dalam melakukan pendekatan. Karena cara mereka mengekspresikan perasaan bisa sangat berbeda, dan kalau kamu nggak memahami perbedaan ini, kamu bisa salah membaca situasi. Cowok ekstrovert biasanya lebih mudah menunjukkan tanda-tanda yang sudah kita bahas tadi. Dia akan lebih ekspresif, lebih berani mendekati secara fisik, lebih lantang dalam membuat pernyataan tentang tipe idealnya, dan lebih nyaman melakukan trik pendekatan di depan orang banyak. Sementara cowok introvert mungkin menunjukkan perasaannya dengan cara yang jauh lebih subtle dan membutuhkan kepekaan ekstra untuk mendeteksinya. Cowok introvert mungkin gak akan pernah bertanya langsung tentang tipe idealmu, tapi dia akan memperhatikan setiap detail kecil tentang dirimu, warna favoritmu, makanan kesukaanmu, lagu yang sering kamu dengarkan, buku yang sedang kamu baca, dan kemudian menggunakan informasi itu untuk memberikan perhatian yang sangat personal dan spesifik. Misalnya membelikanmu minuman kesukaan tanpa kamu minta, atau mengirimkan lagu yang menurutnya cocok dengan suasana hatimu saat itu. Dan perhatian-perhatian kecil tapi sangat personal inilah yang menjadi cara cowok introvert menunjukkan bahwa dia serius menyukaimu. Di Indonesia, di mana populasi terdiri dari beragam suku dan budaya dengan karakteristik kepribadian yang berbeda-beda, mulai dari orang Jawa yang cenderung lebih halus dan gak langsung dalam berkomunikasi, hingga orang Batak yang cenderung lebih belak-belakan dan terus terang, memahami latar belakang budaya cowok yang kamu hadapi juga penting dalam membaca tanda-tanda pendekatannya. Karena apa yang dianggap sebagai tanda serius di satu budaya mungkin dianggap biasa saja di budaya lain. Dan sensitivitas terhadap perbedaan budaya ini akan membantumu membuat penilaian yang lebih akurat. Keempat, mari kita bahas tentang peran teman dalam proses pendekatan. Karena di Indonesia, teman memiliki peran yang sangat besar dalam hubungan romantis. Banyak hubungan yang dimulai dari perkenalan melalui teman. Banyak PDKT yang melibatkan bantuan teman sebagai mata-mata atau perantara. Dan banyak keputusan tentang hubungan yang dipengaruhi oleh pendapat teman. Jadi kalau kamu ingin tahu apakah seorang cowok serius menyukaimu, salah satu cara yang bisa kamu lakukan adalah memperhatikan perilaku teman-temannya di sekitarmu. Karena biasanya kalau seorang cowok curhat kepada teman-temannya tentang perasaannya terhadap seorang perempuan, teman-temannya akan menunjukkan tanda-tanda tertentu ketika berada di dekat perempuan itu. Mungkin mereka akan sering menyebutkan nama cowok itu di hadapanmu. Atau mereka akan tersenyum-senyum penuh arti ketika kalian berdua berada di ruangan yang sama. Atau mereka akan sengaja menciptakan situasi di mana kamu dan cowok itu bisa berduaan. Dan semua ini adalah bocoran, gak langsung yang bisa memberitahumu tentang perasaan cowok itu. Kelima, kita perlu membahas tentang konsistensi, yang mungkin merupakan faktor paling penting dalam menilai ketulusan seorang cowok, karena semua trik pendekatan yang sudah kita bahas tadi bisa saja dilakukan oleh cowok yang bermain-main dalam jangka pendek. Tapi yang membedakan cowok serius dari cowok yang bermain-main adalah konsistensi perilakunya dalam jangka panjang. Cowok yang serius akan terus menunjukkan tanda-tanda perhatian dan usaha selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Sementara cowok yang bermain-main biasanya akan mulai kehilangan minat dan mengurangi usahanya setelah beberapa waktu. Terutama kalau dia merasa bahwa menaklukkanmu membutuhkan terlalu banyak usaha. Konsistensi juga berarti bahwa perilakunya nggak berubah-ubah secara drastis. Dia nggak sangat perhatian di satu hari dan kemudian menghilang selama seminggu tanpa alasan yang jelas. Dia nggak sangat manis di depanmu tapi kemudian mengabaikanmu di depan teman-temannya. Dia nggak mengatakan hal-hal romantis melalui pesan tapi kemudian bersikap dingin ketika bertemu langsung. Karena inkonsistensi semacam ini adalah tanda besar bahwa dia nggak tulus. Sementara konsistensi, bahkan dalam hal-hal kecil, adalah bukti terkuat dari ketulusan perasaan. Di Indonesia, konsep istiqomah atau konsistensi sangat dihargai dalam berbagai aspek kehidupan termasuk percintaan. Dan masyarakat Indonesia cenderung lebih menghargai cowok yang pelan tapi pasti, daripada cowok yang heboh di awal tapi kemudian menghilang. Jadi kalau kamu menemukan cowok yang konsisten dalam perhatiannya kepadamu,
nggak berlebihan tapi selalu ada, itu mungkin adalah tanda terkuat bahwa dia benar-benar serius. Keenam, mari kita bahas tentang bagaimana cara merespons trik pendekatan yang dilakukan cowok. Karena mengenali tanda-tandanya saja nggak cukup, kamu juga perlu tahu bagaimana cara merespons yang tepat supaya hubungan kalian bisa berkembang ke arah yang positif kalau kamu memang juga tertarik kepadanya, atau supaya kamu bisa menolak dengan elegan kalau kamu nggak tertarik. Kalau kamu tertarik, jangan terlalu cepat memberikan semua kartu di tanganmu, karena sama seperti cowok yang menggunakan strategi tarik ulur, kamu juga perlu menjaga misteri dan ketertarikan dengan nggak terlalu gampang menyerah. Tapi juga jangan terlalu jual mahal sampai cowok itu menyerah dan pergi. Karena keseimbangan adalah kuncinya. Tunjukkan bahwa kamu tertarik tapi nggak desperate. Berikan respons positif tapi nggak berlebihan. Biarkan dia tahu bahwa kamu menghargai usahanya tapi juga tunjukkan bahwa kamu memiliki standar dan nggak akan menerima sembarang orang. Kalau kamu nggak tertarik, jujurlah sejak awal, karena membiarkan cowok terus berharap padahal kamu nggak memiliki perasaan yang sama adalah hal yang nggak adil bagi kedua belah pihak. Kamu nggak perlu kejam atau kasar dalam menolak. Cukup komunikasikan dengan jelas bahwa kamu menghargai perhatiannya tapi kamu nggak bisa membalas perasaannya. Dan kalau memungkinkan, lakukan ini secara pribadi, bukan di depan orang banyak, karena menolak seseorang di depan umum bisa sangat mempermalukan dan menyakiti harga dirinya. Dalam budaya Indonesia, menolak seseorang secara langsung memang terasa berat karena kita dibesarkan dalam budaya yang menghindari konfrontasi langsung dan lebih mementingkan perasaan orang lain. Tapi ingatlah bahwa menolak dengan jelas dan jujur sebenarnya jauh lebih baik daripada memberikan harapan palsu yang pada akhirnya hanya akan memperpanjang penderitaan semua pihak. Ketujuh, mari kita bahas tentang bagaimana perasaan dan trik pendekatan ini berevolusi seiring dengan bertambahnya usia dan kematangan emosional. Karena cara cowok berusia 20-an melakukan pendekatan akan sangat berbeda dengan cara cowok berusia 30-an atau 40-an. Dan memahami perbedaan ini penting terutama bagi kamu yang sedang berinteraksi dengan cowok di rentang usia yang berbeda-beda. Cowok yang lebih muda cenderung lebih banyak menggunakan trik-trik yang sudah kita bahas tadi karena mereka masih dalam tahap belajar tentang cinta dan hubungan. Mereka masih mencari-cari cara yang paling efektif untuk mendekati perempuan. Dan mereka masih sangat dipengaruhi oleh ego dan gengsi yang membuat mereka enggan untuk langsung jujur tentang perasaannya. Sementara cowok yang lebih matang biasanya sudah melewati fase, bermain-main, dan lebih cenderung mendekatimu dengan cara yang lebih langsung, lebih jujur, dan lebih to the point, karena mereka sudah memahami bahwa waktu itu berharga dan bermain-main dengan perasaan orang lain gak akan menghasilkan apa-apa yang berarti. Ini bukan berarti cowok yang lebih tua gak pernah melakukan trik pendekatan. Mereka masih melakukannya, tapi dengan cara yang lebih halus, lebih dewasa, dan lebih mempertimbangkan perasaan pihak lain. Dan kalau kamu mendapati cowok yang sudah berusia matang tapi masih menggunakan trik-trik pendekatan yang terlalu kanak-kanak atau terlalu berbelit-belit, itu mungkin menjadi tanda bahwa dia belum cukup matang secara emosional untuk menjalani hubungan yang serius. Di Indonesia, di mana tekanan sosial untuk menikah semakin besar seiring bertambahnya usia, terutama bagi perempuan, memahami dinamika ini menjadi sangat penting karena kamu nggak ingin menghabiskan waktu dan energi emosionalmu untuk cowok yang nggak serius. Jadi semakin cepat kamu bisa membaca tanda-tandanya, semakin cepat kamu bisa membuat keputusan yang tepat. Kedelapan, kita perlu membahas tentang perbedaan antara trik pendekatan yang sehat dan manipulasi emosional, karena garis batasnya terkadang sangat tipis dan penting bagi kamu untuk bisa membedakannya. Trik pendekatan yang sehat dilakukan dengan niat baik, cowok ingin membuatmu tertarik kepadanya dan membangun hubungan yang saling menguntungkan. Dan meskipun dia mungkin gak sepenuhnya jujur tentang setiap tindakannya, niat dasarnya adalah positif dan dia nggak bermaksud menyakitimu. Manipulasi emosional, di sisi lain, dilakukan dengan niat yang egois. Cowok hanya memikirkan kepentingannya sendiri tanpa peduli bagaimana dampak tindakannya terhadap perasaanmu. Dan ini bisa mencakup hal-hal seperti sengaja membuatmu merasa nggak aman supaya kamu semakin bergantung kepadanya. Atau mengontrol dengan siapa kamu boleh berteman, atau membuat kamu merasa bersalah setiap kali kamu nggak melakukan apa yang dia inginkan. Dan semua ini adalah bentuk-bentuk manipulasi yang sangat berbahaya dan harus segera kamu kenali dan hindari. Cara membedakannya sebenarnya cukup sederhana. Trik pendekatan yang sehat akan membuatmu merasa senang, dihargai, dan semakin percaya diri. Sementara manipulasi emosional akan membuatmu merasa bingung, cemas, nggak aman, dan selalu bertanya-tanya apakah kamu cukup baik untuknya.
Dan kalau kamu lebih sering merasakan emosi negatif daripada positif ketika berinteraksi dengan seorang cowok, itu adalah tanda yang sangat jelas bahwa ada sesuatu yang gak beres dan kamu perlu mengevaluasi kembali hubungan kalian. Kesembilan, mari kita bahas tentang pentingnya komunikasi yang jujur dan terbuka dalam hubungan. Karena pada akhirnya, semua trik pendekatan di dunia nggak akan bisa menggantikan komunikasi yang tulus antara dua orang yang saling menyukai. Dan hubungan yang paling sehat dan paling langgeng adalah hubungan yang dibangun di atas fondasi kejujuran, bukan di atas fondasi strategi dan taktik. Kalau kamu sudah yakin bahwa cowok itu serius menyukaimu berdasarkan tanda-tanda yang sudah kita bahas tadi, langkah terbaik yang bisa kamu ambil adalah membuka komunikasi yang jujur dengannya. Bukan berarti kamu harus langsung mengatakan, aku tahu kamu suka sama aku. Tapi kamu bisa mulai dengan memberikan sinyal yang lebih jelas bahwa kamu terbuka terhadap kemungkinan hubungan yang lebih dalam, dan respons dari sinyal ini akan menentukan arah hubungan kalian ke depan. Di Indonesia, di mana banyak hubungan yang terjebak dalam fase abu-abu selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun karena kedua belah pihak terlalu takut untuk memulai percakapan yang serius tentang perasaan masing-masing. Keberanian untuk berkomunikasi secara jujur menjadi sangat berharga. Dan kalau kamu bisa menjadi orang yang memulai percakapan itu, atau setidaknya menciptakan ruang yang aman bagi cowok itu untuk memulainya, maka kamu sudah mengambil langkah besar menuju hubungan yang lebih jelas dan lebih bermakna. Kesepuluh dan terakhir, ingatlah bahwa setiap orang itu unik dan gak ada rumus pasti yang bisa diterapkan untuk semua situasi. Karena meskipun tanda-tanda yang sudah kita bahas tadi berlaku secara umum, selalu ada pengecualian dan selalu ada konteks spesifik yang perlu dipertimbangkan. Jadi gunakan informasi ini sebagai panduan, bukan sebagai aturan mutlak, dan yang paling penting, percaya intuisimu. Karena sebagai perempuan, kamu memiliki kemampuan intuitif yang luar biasa untuk membaca situasi dan membaca orang. Dan seringkali intuisimu tahu sesuatu bahkan sebelum pikiranmu bisa menganalisisnya. Jadi kalau hatimu berkata bahwa cowok ini tulus, kemungkinan besar dia memang tulus. Dan kalau hatimu berkata bahwa ada sesuatu yang gak beres, kemungkinan besar memang ada sesuatu yang gak beres. Dan tugas informasi yang sudah kita bahas hari ini adalah untuk membantu memperkuat dan memvalidasi intuisimu, bukan untuk menggantikannya. Pada dasarnya, cowok itu memang makhluk yang suka melakukan strategi tarik ulur karena itu adalah cara mereka mengekspresikan perasaan sambil melindungi ego mereka. Dan semua trik pendekatan yang dilakukan cowok yang serius itu berasal dari satu motivasi yang sangat sederhana. Dia ingin bersamamu. Dia ingin menjadikanmu kekasihnya, dia ingin membangun sesuatu yang indah denganmu. Tapi dia takut kalau perasaannya nggak dibalas. Jadi dia memilih jalan yang lebih aman, jalan yang memungkinkannya untuk mengekspresikan perasaan sambil tetap menjaga harga dirinya. Dan meskipun jalan ini terkadang membingungkan dan membuat frustrasi bagi pihak perempuan. Itu sebenarnya adalah bukti bahwa cowok itu sangat menghargai hubungan kalian sampai dia nggak mau mengambil risiko merusaknya dengan tindakan yang terburu-buru. Jadi kalau kamu mengenali tanda-tanda ini pada cowok yang sedang mendekatimu, jangan terlalu keras menghakiminya. Pahami bahwa dia sedang berusaha sebaik mungkin dengan cara yang dia bisa. Dan kalau kamu juga menyukainya, berikan dia sedikit keberanian dengan menunjukkan bahwa perasaannya aman di tanganmu. Karena terkadang yang dibutuhkan seorang cowok untuk menjadi jujur tentang perasaannya hanyalah keyakinan bahwa dia nggak akan ditolak. Dan kalau kamu bisa memberikan keyakinan itu, bahkan hanya sedikit, kamu mungkin akan terkejut betapa cepatnya hubungan kalian berubah dari teman tapi nggak jelas menjadi sesuatu yang nyata, indah, dan penuh makna. Dan itulah yang sebenarnya diinginkan oleh semua orang, baik cowok maupun perempuan, yaitu menemukan seseorang yang benar-benar tulus mencintai mereka apa adanya dan bersedia menjalani perjalanan hidup bersama-sama, dengan segala suka dan dukanya, dengan segala keindahan dan tantangannya. Dan semoga informasi yang sudah kita bahas hari ini bisa membantu kamu menemukan cinta yang tulus itu, karena kamu layak mendapatkannya dan gak boleh pernah menerima yang kurang dari itu.